Hai guys, kembali lagi bersama saya Ahdar. Buat teman-teman sekalian yang lagi nonton video aku ini, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap semangat ya guys. Ya, pada video kali ini saya ingin membahas tentang atlet bulu tangkis yang ada di Malaysia guys, yang bernama Lee Ji Jia. Lee Ji Jia ini sedang mengalami yang namanya bisa dibilang konflik dengan Federasi Badminton Malaysia atau disebut BAM ya kan. Lee Ji Jia ini dilarang oleh BAM untuk mengikuti ajang-ajang turnamen selama 2 tahun ya kurang lebih itu. Ya, bagaimana kejelasan tentang Lee Ji Jia ini? Ya, kita silahkan simak saja videonya guys. Oke. Hai badminton lovers. Kisruh antara salah satu pebulu tangkis Malaysia, Lee Ji Jia, dengan Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia hingga kini masih berlanjut. Konflik itu berawal saat Lee Ji Jia mengundurkan diri dari BAM. Akibat mengundurkan diri ya. Bisa dibilang dia ingin mandiri lah, dia bisa ikut-ikut turnamen ya kan. Sehingga berujung pada sanksi berat yang diberikan oleh BAM kepada Lee Ji Jia. Sanksi tersebut berupa larangan bertanding selama 2 tahun dalam gelaran turnamen BWF. Keputusan sanksi yang dijatuhkan BAM kepada Lee Ji Jia membuat karir pebulu tangkis berusia 23 tahun ini terancam. Lee Ji Jia dipastikan absen pada turnamen bergengsi kelas dunia. Sangat disayangkan karena dilarang untuk ikut-ikut turnamen dunia, padahal dia termasuk pemain yang potensial loh untuk bisa mengharumkan bangsa Malaysia itu sendiri, yakni Olimpiade Paris 2024. Meski demikian, Malaysia tak harus menutup mata, sebab turnamen terdekat yaitu Commonwealth Games tentunya harus diisi oleh skuad terbaiknya. Lee Ji Jia tentu saja dibutuhkan di ajang tersebut hingga beberapa turnamen lain seperti Thomas Cup dan Sudirman Cup. Lantas seperti apa tanggapan Lee soal sanksi ini? Perlu diketahui badminton lovers, langkah Lee Ji Jia untuk keluar dari BAM tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Pemain berusia 23 tahun ini bahkan sempat meminta saran dari legenda bulu tangkis Malaysia, Lee Chong Wei. Hampir mirip ya mukanya Lee Chong Wei sama Lee Ji Jia ini. Hampir tapi ya bukan mirip ya. Saya juga bertemu dengan Datuk Lee Chong Wei untuk mendapatkan nasihatnya tentang berbagai hal, kata Lee Ji Jia. Dikutip dari Stadium Astro, dia juga memberikan saya banyak saran baik di dalam maupun luar lapangan. Dia banyak mengajari saya, tuturnya. Selama ini dia banyak membantu saya, jadi menurut saya dia merupakan senior yang sangat baik. Dia selalu berbagi pengalamannya. Dan berkat diskusinya dengan Datuk Lee ini, terungkaplah rahasia penyebab utama Lee Ji Jia mengambil keputusan berisiko ini. Lee Chong Wei mengatakan bahwa dengan adanya tekanan dan perbandingan, membuat dirinya tak nyaman. Ji Jia mengatakan kepada saya bahwa dia merasa tertekan bila dibanding-bandingkan dengan saya. Tentu Ji Jia bukanlah saya, namun saya mengatakan kepadanya bahwa tekanan selalu ada. Jika Anda ingin menjadi yang terbaik di dunia, tekanan itu selalu akan ada. Ya, itu termasuk bisa dibilang sebuah motivasi ya. Kalau tidak ada tekanan itu tidak ada hal yang bisa membuat kita untuk lebih ya gitu loh. Untuk lebih hebat gitu, lebih sukses dalam menjalin karir itu. Emang sih dibanding-bandingkan dengan orang lain itu akan sangat mempengaruhi mental. Terkait dengan curhatan si Jia itu, Datuk Lee berharap agar masalah ini dapat segera terselesaikan dengan baik. Saya pikir kondisi ini tidak terlalu bagus untuk skuad bulu tangkis nasional. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat diselesaikan dan kembali fokus ke agenda bulu tangkis. Jangan sampai menjadi masalah besar. Lee Chong Wei juga memahami bahwa Lee Ji Jia sudah memiliki rencana sendiri terkait kelanjutan karirnya. Hal yang tak terduga kembali terjadi badminton lovers. Kisruh yang semakin memanas membuat mantan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak buka suara. Sebagai solusi mungkin BAM bisa bernegosiasi dengan Lee dan Goh Jin Wei dan sponsor mereka untuk kompensasi yang wajar. Datuk Seri Najibi menuturkan bahwa kasus tersebut pernah terjadi pada 1996 lalu, di mana ada atlet Malaysia yang mengundurkan diri dari BAM dan dijatuhi sanksi dilarang bermain. Atlet tersebut harus membayar kompensasi sekitar 232.753.601 agar hukumannya dicabut dan tetap bisa bermain. Mahal. Wah, nilai itu kan berlaku di tahun 1996. Itu tahun 1996 ya guys. Jadi kalau dipikir tahun sekarang itu hampir 1 miliaran habis. Lebih mau, kurang tidak kurasa. Dan pastinya di tahun ini nilai itu bisa lebih dari nominalnya yang disebutkan tadi. Tapi ini solusi itu tak berlaku bagi BAM yang bukan merupakan perusahaan komersial, tapi kekeh dengan keputusannya. BAM tetap akan menjatuhkan hukuman berat itu untuk Lee Ji Jia.
Meski demikian, Lee Jia terus mendapatkan dukungan dari beberapa pemain. Tunggal putra ranking 1 dunia juga turun ke media sosial untuk mendukung dan menyuarakan opininya mengenai keputusan ini. Bayangkan diri Anda berada dalam posisi di mana Anda tidak merasa bahagia di tempat kerja Anda saat ini. Anda ingin sesuatu berubah. Anda pergi mengungkapkan pikiran Anda kepada bos Anda dan memberitahu dia Anda ingin berhenti dan mencari tempat lain untuk bekerja, kata Excelsen. Namun bos Anda tidak senang dengan keputusan Anda dan karena mereka memiliki kekuatan dan melarang Anda melamar pekerjaan di bidang Anda, mereka mungkin akan melanjutkan dan melakukannya. Anda hanya perlu menunggu dan melihat. Dengarkan saja betapa gilanya ini. Ini tahun 2022, apakah ini yang kita inginkan untuk olahraga kita? Bahkan nih para pendukung Lee Jia pun turut geram kepada Bam yang dinilai tidak mendahulukan kepentingan bangsa hingga menyarankan Lee untuk pindah negara. Itu ya kan, masyarakat sendiri aja nggak setuju ya kan. Karena apa? Pemain muda yang potensial untuk menjadi pemain terbaik dunia malah dihalang-halangi ya kan. Saya menyarankan agar Jia bermain untuk negara yang menghargai bakat dan keputusannya, bukan untuk negara yang menghalangi perkembangan Anda. Pergilah ke Singapura dan jadilah seperti Lo Ken Yew, kata pembaca online The Star. Kata penggemar lain, memalukan Malaysia. Tapi malah nyuruh pindah negara pula itu ya. Netizen. Apakah ini cara mereka memperlakukan dan mengancam pemain potensial kita? Semoga saja ya, titik terang dari permasalahan ini bisa terbuka. Baik pihak Lee Jia, BAM, dan Kemenpora Malaysia bisa mengambil keputusan yang tidak berat sebelah. Amin. Ya, bagaimana tanggapan kalian tentang atlet bulu tangkis dari Malaysia ini yang bernama Lee Jia guys ya? Kalau saya sih sangat disayang karena itu termasuk atlet muda yang berpotensial menjadi bisa dibilang terbaik di dunia lah, karena dia masih muda bisa mengharumkan nama negara itu, tapi dihalang-halangi oleh federasi dari Malaysia ya guys. Tapi saya tidak tahu entah dihalangi atau karena tidak sesuai dengan peraturan di sana sih guys. Ya, bagaimana tanggapan kalian tentang video ini? Jangan lupa komentar di bawah ya guys. Dan sampai jumpa lagi. See you next time.